Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat manusia, yaitu manusia sebagai persona. Nah, persona adalah manusia sebagai makhluk yang sadar dan bebas. Berkaitan dengan hal material, berlaku bahwa milik bersama bukan milikku. Jadi di mana ketika kita atau manusia mempunyai suatu barang atau apapun itu, kemudian kita bagikan kepada orang lain atau kita berikan sebagian kepada orang lain. Ketika kita sebagai manusia merasa bagian kita lebih sedikit atau lebih besar, jadi di situ muncul rasa iri. Kenapa punya saya lebih kecil, kenapa punya mereka lebih besar, atau mereka atau sebaliknya. Kemudian di mana manusia sebagai pribadi yang berdasar pada kerohanian, kelainan dihayati sebagai sesuatu yang memperkaya kegembiraan yang dibagikan akan menambah kegembiraan, dan duka cita yang dibagi menjadi lebih ringan. Nah, ketika kita membagikan kebahagiaan kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan merasakan apa yang sedang kita rasakan, dan orang lain tersebut akan merasakan kebahagiaan juga. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberikan rasa sedih, orang lain juga akan merasakan kesedihan. Nah, bagaimana caranya kita membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain sehingga kesedihan orang lain akan menjadi lebih ringan. Nah, artinya semakin seorang berdiri sendiri dengan pendapatnya sendiri, dialog dan diskusi semakin memperkaya satu sama lain, dimana ketika kita mengeluarkan pendapat yang berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Contohnya, menurut saya, bukan kata orang itu, kata mereka, kata ini. Itu orang jika mengeluarkan pendapatnya sendiri akan lebih dihargai atau dihormati. Kemudian manusia baru disebut berkepribadian jika berhasil merealisasikan diri sesuai dengan penghasilan kodratinya atau sebagai person. Semakin manusia itu menuju yang sejati, semakin ia berkepribadian, menjadi diri sendiri dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh dari luar. Jadi di mana manusia itu menjadi manusia sejati ketika mereka itu mempunyai pendirian sendiri. Jadi tidak diombang-ambingkan oleh pendapat dari luar. Dia mempunyai prinsip, dia melakukan prinsipnya tersebut tanpa pengaruh dari orang lain, seperti itu. Tidak ada pengaruh dari pihak luar, dia tetap memegang prinsipnya dengan kuat, seperti itu. Kemudian manusia adalah manusia yang paradoksial. Nah, apa sih paradoksial? Jadi merasa semua atau sumber tindakan manusia berasal dari diri sendiri, tetapi aku masih membutuhkan orang lain. Jadi dimana jadi semua tindakan aku itu berasal dari diri sendiri, tetapi masih membutuhkan orang lain, menjadi seseorang yang otonom. Kemudian individu menurut Maslow adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Jadi individu itu sebagai penentu tingkah laku dan pengalaman kita sendiri. Jadi kita sendiri yang menentukan kita akan membuat pengalaman seperti apa, kita akan mengalami pengalaman seperti apa. Kemudian manusia adalah agen yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang akan melakukannya. Jadi apapun yang kita pilih, apapun yang kita rasakan, itu adalah pilihan atau sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri. Selanjutnya, Maslow menganggap individu sebagai keseluruhan yang integral, khas dan terorganisasi. Manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Jadi manusia itu sebenarnya dia itu pribadi yang netral, individu yang netral. Jadi tidak, itu bawaannya. Kemudian kekuatan jahat akan merusak diri manusia, tetapi bukan sifat bawaan. Jadi sifat jahat atau sifat buruk manusia itu bukan bawaan, tetapi dari pengaruh dari luar atau ada penyebabnya tertentu. Kemudian manusia memiliki potensi kreatif yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Manusia itu sejatinya mempunyai bakat bawaan. Jadi
ketika kita beranjak dewasa, bagaimana kita mengembangkan potensi bakat kita itu dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya dari lahir itu sudah mempunyai potensi, tinggal bagaimana kita memperbaikinya atau mengembangkannya. Self fulfillment merupakan tema utama dalam hidup manusia. Jadi semua yang akan kita lakukan itu kita yang menentukan. Jadi tidak tergantung dari diri kita mau melakukannya atau tidak. Kemudian menurut Boethius, persona didefinisikan sebagai sifat individu yang ada sebagai subjek dari hakikat manusia. Kemudian menurut John Locke, persona dan bukan substansi yang menjadi target bagi hadiah dan hukuman. Keadaan di mana kebahagiaan dan kesengsaraan adalah hal yang menjadi perhatian untuk dirinya sendiri dan tidak peduli pada apa yang menjadi substansi apapun, tidak menjadi bagian dari atau dipengaruhi oleh kerja atau kesadaran itu. Jadi semuanya itu tergantung pada diri kita, dari apa yang kita pikirkan. Kemudian hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Kemudian saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.